Halo Sobat Edson, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kak Sozia, tutor bahasa Indonesia edson.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia yang akan meningkatkan pemahaman literasi bahasa Indonesia kamu untuk menghadapi UTBK tahun depan. Yuk kita belajar! Oke Sobat Edson, kali ini kita akan memasuki soal yang pertama. Di sini ada teks cerita ya. Gary adalah seekor gajah pelupa yang tidak pernah mengingat apapun dan selalu melupakan segala hal. Dia pun sering melupakan janjinya bersama teman dan mengingkari janjinya. Ketika dimarahi, Gary hanya dapat meminta maaf dengan tatapan yang menyedihkan. Karena hal tersebut, Gary sering diomeli oleh seekor gajah bernama Susie. Susie sering merasa kesal dan memarahi Gary ketika Gary lupa dengan janjinya. Sampai akhirnya, Susie meminta Gary untuk ikut merayakan ulang tahunnya. Jika Gary tidak datang, Susie tidak akan lagi berteman dengan Gary. Gary pun akhirnya mengikatkan pita besar di kasurnya agar dia bisa ingat untuk mengunjungi pesta Susie. Ketika pagi hari, Gary melihat pita besar di kasurnya. Ia ingat bahwa dia memiliki janji dengan seseorang, tetapi lupa siapa yang membuat janji dengannya. Gary pun berkeliling hutan untuk bertanya kepada semua orang dan berpikir untuk mengunjungi Susie juga karena Susie gajah terpintar yang ia kenal. Ketika mengunjungi rumah Susie, Susie senang karena Gary mengingat janjinya dan merayakan ulang tahun bersama Gary. Pertanyaannya, pada teks tersebut terdapat kutipan Susie sering merasa kesal dan memarahi Gary ketika Gary lupa dengan janjinya. Apakah hubungan kutipan tersebut dengan kalimat sebelumnya? Oke, balik lagi nih, karena ini soal tentang literasi berarti kita harus memperhatikan konteks. Kutipan yang dimaksud dalam pertanyaan ini terdapat di bagian paragraf yang pertama, yaitu di bagian ini. Susie sering merasa kesal dan memarahi Gary ketika Gary lupa dengan janjinya. Kemudian pertanyaan tadi adalah hubungan kutipan tersebut dengan kalimat yang sebelumnya, berarti dimulai dari kalimat yang ini. Karena hal tersebut, Gary sering diomeli oleh seekor gajah bernama Susie. Nah, sekarang pilihan yang pertama untuk merincikan hal yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Bisa sih, tapi kita juga harus tetap memperhatikan apa sih yang dimaksud dengan merincikan. Biasanya kalimat yang merincikan itu adalah kalimat yang pada bagian subjek yang sebelumnya membicarakan tentang hal yang terlalu luas, kemudian masuk ke kalimat yang baru itu adalah penjelasan lebih lanjut dari kalimat yang sebelumnya. Contohnya kalau kakak bikin kalimat seperti ini. Saya suka buah-buahan seperti apel, jeruk, dan semangka. Ada penggunaan kata seperti yang memang menunjukkan sebuah perincian. Selain seperti, kita juga punya yaitu, yakni. Nah, ini adalah hal yang biasa digunakan atau bagian dari konjungsi yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan perincian. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya pada kalimat yang dimaksud oleh soal dan kalimat yang sebelumnya itu tidak menunjukkan sebuah perincian, tapi hanya sebagai lanjutan saja. Nah, sekarang berarti kita bisa coba cek dulu nih untuk jawaban yang selanjutnya. Untuk menjelaskan sebab dari kalimat sebelumnya. Wah, ini ada hubungan sebab akibat. Dan sebenarnya ini cukup berhubungan erat ya, karena memang pada kalimat yang sebelumnya, di sini dia menjelaskan tentang karena hal tersebut, Gary sering diomeli oleh seekor gajah bernama Susie. Kemudian di kutipan yang diberikan oleh soal, Susie sering merasa kesal dan memarahi Gary ketika Gary lupa dengan janjinya. Berarti kutipan itu memang merupakan sebab dari kalimat yang sebelumnya. Sudah terlihat nih di sini hubungannya sangat erat. Tapi untuk lebih yakin ya, kita jangan buru-buru. Kita bisa lihat di pilihan yang C dulu nih.
untuk memaparkan kelanjutan kalimat yang sebelumnya. Biasanya kalau bicara tentang kelanjutan dari konteks yang diceritakan sebelumnya, berarti seharusnya ada konteks yang berhubungan dengan kalimat sebelumnya tapi sudah memberikan suatu kontinuitas. Jadi bukan malah kita kembali ke konteks yang sebelumnya lagi. Kalau di sini kan kita bisa lihat untuk kutipan yang diberikan oleh soal itu dia mengulang lagi konteksnya. Jadi hanya semacam penekanan. Berarti di sini bukan memaparkan kelanjutan kalimat sebelumnya. Berarti kita bisa langsung coba yang D dulu. Untuk menyanggah kalimat sebelumnya. Di sini kita tidak melihat adanya kata yang berhubungan dengan negasi, yaitu kata tidak, atau untuk kata dengan konteks yang berhubungan dengan sebuah kontra. Jadi untuk pilihan yang D juga bisa kita kecualikan, bisa kita eliminasi langsung. Kemudian yang E, untuk menunjukkan persetujuan pernyataan kalimat yang sebelumnya. Sudah terlihat dari kutipan yang ada di bagian dari kutipan yang dimaksud oleh soal, di situ tidak menjelaskan adanya suatu hal yang harus disetujui ya di bagian ini. Jadi kemungkinan besar memang di sini soal meminta kita untuk menjawab pilihan yang B untuk menjelaskan sebab dari kalimat sebelumnya, karena konteksnya yang paling erat adalah kutipan yang diberikan oleh soal, yaitu Susi sering merasa kesal dan memarahi Gary ketika Gary lupa dengan janjinya, adalah sebab dari kalimat yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Masih dengan teks yang sama tentang Gary, seekor gajah yang pelupa. Di sini pertanyaan yang kita dapat adalah antara paragraf 1 dan paragraf 2 akan dibuat sebuah paragraf baru. Apakah topik paragraf yang tepat untuk melanjutkan paragraf 1? Oke, berarti kita harus memperhatikan kalimat terakhir dari paragraf 1 dan kalimat yang pertama dari paragraf yang kedua untuk menghubungkan konteks yang sekiranya bisa menjadi paragraf yang baru. Nah, di bagian yang paling akhir ini, kalimat yang diberikan oleh soal adalah Gary pun akhirnya mengikatkan pita besar di kasurnya agar dia bisa ingat untuk mengunjungi pesta Susi. Kemudian untuk kalimat yang pertama dari paragraf yang kedua, ketika pagi hari Gary melihat pita besar di kasurnya. Ia ingat bahwa dia memiliki janji dengan seseorang. Oh oke, ini masuknya di kalimat yang kedua ya, berarti kita fokusnya ke sini aja. Nah, berarti di sini konteks yang sama dari kalimat yang paling akhir dari paragraf pertama dan kalimat yang paling awal dari paragraf kedua itu adalah tentang pita besar. Oke, dan di sini juga ada nih ya pita besar. Nah, sekarang kita cek yuk pilihan yang pertama ada apa. Yang A, pentingnya pita besar milik Gary. Apakah ini bisa menjadi topik paragraf yang baru? Dia bicara tentang pita besar sih. Nah, jadi ini bisa kita simpan dulu ya. Kita lanjut ke pilihan yang kedua. Hal yang terjadi jika Susi tidak berteman lagi dengan Gary. Kalau untuk konteks yang kedua, rasanya ini sudah terlalu jauh ya, karena di bagian paragraf yang di bagian yang pertama, di kalimat pertama di paragraf kedua itu dia masih membicarakan tentang pita besar. Jadi kalau tiba-tiba kita bicara hal yang terjadi jika Susi tidak berteman lagi dengan Gary, konteksnya jadi terlalu jauh dari konteks yang asal. Berarti yang B sudah bisa langsung kita eliminasi. Kita masih menyimpan pilihan A yang I. Yang C, alasan Gary memiliki kebiasaan mudah lupa. Nah, ini juga terlalu jauh ya, karena di bagian yang kalimat paling akhir dari paragraf pertama dan kalimat paling awal dari paragraf yang kedua itu dia tidak membicarakan tentang kebiasaan mudah lupanya Gary. Jadi bisa langsung kita eliminasi juga. Kemudian untuk yang D, usaha Gary agar tidak melupakan undangan ulang tahun Susi. Nah, satu hal kalau kita akan memilih topik yang baru dari paragraf yang sudah ada, kita jangan sampai memilih topik yang sebenarnya sudah dibicarakan, jadi nanti terjadi ada konteks yang berulang, karena itu nanti menjadikan paragraf tersebut tidak padu. Berarti yang D itu juga bisa kita eliminasi, karena di dalam bacaan ini sudah dijelaskan usahanya adalah mengikatkan pita besar di bagian kalimat paling akhir, dan yang paling awal juga diceritakan lagi nih di bagian paragraf yang kedua, jadi nggak mungkin kita ulangi lagi. Terakhir, pilihan yang E, cara Gary mengikat pita besar di kasurnya.
Bisa sih, di sini juga ada kata kunci yang kita butuhkan ya, yaitu pita besar, tapi konteksnya terlalu jauh dari konteks soal. Di sini dia bilang cara Gary mengikat pita besar. Cara mengikat pita itu tidak ada hubungannya dengan konteks usaha Gary untuk membuat jangan sampai dirinya lupa akan pesta ulang tahun Susi. Berarti kita akan kembali lagi ke topik yang diberikan oleh pilihan yang A, yaitu pentingnya pita besar milik Gary. Dan kalau diperhatikan konteksnya ini cukup nyambung ya, karena di sini Gary memutuskan untuk mengikat pita agar dia tidak melupakan pesta ulang tahun yang diadakan oleh Susi. Berarti kalau hanya dengan melihat pita besar dia bisa terikat dengan Susi, bisa teringat dengan Susi, berarti di situ memang ada nilai penting dari pita tersebut. Jadi ini bisa langsung menjadi jawaban. Berarti jawaban untuk pertanyaan yang ini adalah yang A, yaitu pentingnya pita besar milik Gary. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang ketiga. Di sini ada teks berita lagi. Jakarta CNN Indonesia, selama pemakaman Ratu Elizabeth II, semua pelayat memakai busana warna hitam. Namun, bukan di pemakaman Ratu Elizabeth II saja busana serba hitam jadi dress code. Bagaimana sejarahnya warna hitam identik dengan kematian dan duka cita? Meski tak di semua negara warna hitam jadi warna yang melambangkan duka cita atau kematian, hitam memang identik dengan warna berkabung atau meninggal dunia termasuk di Indonesia. Mengutip berbagai sumber, pakaian hitam selalu dipakai untuk menggambarkan hormat dan turut kehilangan saat seseorang meninggal. Tradisi baju hitam untuk berkabung berasal dari Kekaisaran Romawi. Pada abad kedua sebelum Masehi, hakim Romawi mulai mengenakan toga gelap yang disebut toga pulla untuk upacara pemakaman. Kemudian di bawah Kekaisaran, keluarga almarhum juga mengenakan warna gelap untuk waktu yang lama. Kemudian setelah perjamuan untuk menandai akhir berkabung, toga hitam ditukar dengan toga putih. Dalam puisi Romawi, kematian disebut hora nigra, jam hitam. Tradisi ini bertahan di Inggris sepanjang abad pertengahan, ketika wanita diharapkan mengenakan topi dan kerudung hitam ketika suami mereka meninggal. Warna hitam juga diasosiasikan dengan kematian lantaran dalam bahasa Latin, hitam atau ater dikaitkan dengan kekejaman, kebrutalan, dan kejahatan. Kisah lain soal hitam sebagai warna kematian ini juga berasal dari Jerman. Orang-orang Jerman dan Skandinavia menyembah dewi malam mereka sendiri, Not, yang melintasi langit dengan kereta yang ditarik oleh kuda hitam. Mereka juga takut pada Hel, dewi kerajaan kematian, yang kulitnya hitam di satu sisi dan merah di sisi lain. Selain itu, sejarahnya warna hitam identik dengan kematian dan duka cita ini juga terhubung dengan agama. Asosiasi hitam dengan pemakaman mengakar kuat dalam Katolik Roma dan Kristen. Tetapi untuk agama lain, putih sering menjadi warna yang paling mewakili masa berkabung. Pada abad ke-12, terjadi perselisihan teologis yang terkenal antara para biarawan Sistersian yang mengenakan pakaian putih dan para Benediktin yang mengenakan pakaian hitam. Seorang kepala biara Benediktin, Pierre the Venerable, menuduh para Sistersian terlalu bangga mengenakan pakaian putih bukan hitam. Saint Bernard dari Clairvaux, pendiri Cistercians, menjawab bahwa hitam adalah warna iblis, neraka, kematian, dan dosa, sedangkan putih mewakili kemurnian, kepolosan, dan kebajikan. Demikianlah sejarah warna hitam identik dengan kematian. Panjang ya bacaannya. Nah, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan yang pertama, yaitu terdapat penjelasan yang kurang lengkap dari bacaan di atas. Penjelasan tentang apakah yang dibutuhkan oleh bacaan di atas agar informasinya menjadi lebih padu. Oke, balik lagi nih, kita akan bicara tentang konteks. Untuk mencari penjelasan yang kurang lengkap dari bacaan di atas, kita juga harus bisa langsung mengeliminasi pilihan jawaban yang merupakan penjelasan yang sebenarnya sudah dijelaskan dalam bacaannya. Jadi kita bisa langsung eliminasi dulu nih, mumpung masih cukup ingat setelah kita membaca bacaan tersebut. Kita coba dari yang A, penjelasan tentang Hel, dewi kerajaan kematian. Di sini memang Hel diceritakan hanya sebagai dewi kerajaan kematian yang kulitnya hitam di satu sisi dan merah di sisi lain. Berarti belum ada penjelasan cukup panjang tentang Hel ini ya. Mungkin bisa kita simpan dulu jawaban yang ini, kita tandai.
Kemudian yang B, alasan hitam menjadi identik dengan warna kematian. Nah, ini kan sebenarnya sudah dijelaskan ya. Pada bagian awal sudah dijelaskan juga diasosiasikan dengan kematian lantaran dalam bahasa Latin dikaitkan dengan kekejaman, kebrutalan, dan kejahatan. Kemudian juga bisa dilihat dari bagian yang asosiasi hitam dengan pemakaman mengakar kuat dalam Katolik, Roma, dan Kristen. Kemudian ada lagi di bagian paling akhir juga kematian dan dosa. Warna hitam diasosiasikan dengan warna iblis, neraka. Nah, berarti yang C ini sebenarnya tidak perlu kita pilih lagi kan? Bisa langsung, oh maaf, maksudnya untuk yang B, alasan hitam menjadi identik dengan warna kematian bisa langsung kita eliminasi. Kalau pilihan yang C, di sini kalimatnya adalah korelasi makna warna putih dengan kematian. Nah, ini juga belum dijelaskan nih. Bisa kita simpan juga seperti untuk pilihan yang A ya, penjelasan tentang Hel, Dewi Kerajaan Kematian. Nanti kita akan bandingkan yang mana kira-kira jawaban yang tepat. Yang D, makna mengenakan pakaian hitam saat berkabung. Nah, ini juga sebenarnya sudah dijelaskan nih, makna mengenakan pakaian hitam. Warna hitam jadi warna yang melambangkan duka cita atau kematian. Di paragraf kedua sudah dijelaskan, berarti untuk pilihan yang D juga bisa kita eliminasi. Lalu untuk E, tidak ada jawaban yang tepat. Ini adalah salah satu pilihan jawaban yang menjadi cara paling terakhir untuk kita menjawab ya. Jadi kita utamakan dulu nih yang sekiranya bukan tidak ada jawaban yang tepat, yaitu pilihan yang A dan juga pilihan yang C. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan dengan konteksnya. Kalau kita pilih yang A, penjelasan tentang Hel, Dewi Kerajaan Kematian, sebenarnya kan pembahasan tentang Dewi ini tidak berhubungan ya dengan pemakaian warna hitam, jadi nanti akan menimbulkan konteks yang baru. Nah, sementara kalau kita pilih yang C, korelasi makna warna putih dengan kematian, di sini memang dalam bacaannya itu tidak dijelaskan kenapa sampai putih itu yang sejatinya mewakili kemurnian, kepolosan, dan kebajikan malah menjadi lambang untuk simbol berkabung juga. Nah, jadi sebenarnya ada kekurangan dari penjelasan tentang warna putih. Kemudian di sini memang karena sedang bicara tentang kematian, daripada kita memilih untuk kalimat penjelasan tentang Hel, Dewi Kerajaan Kematian, akan lebih berkorelasi jika kita memilih penjelasan yang kurang lengkap itu adalah korelasi makna warna putih dengan kematian. Jadi nanti saling mengisi antara penjelasan warna hitam dan juga warna putihnya. Berarti untuk pertanyaan yang nomor 3 ini kita bisa pilih yang C. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang keempat. Masih dengan teks yang sama, di sini pertanyaannya adalah paragraf ini adalah paragraf deduktif. Karena, berarti kita masuk ke bentuk-bentuk paragraf ya. Dalam soal literasi juga penting untuk memahami bentuk-bentuk paragraf dalam bahasa Indonesia itu ada apa saja. Nah, kita lihat di pilihan yang A. Memaparkan isi bacaan dengan perincian khusus sebelum memasuki perincian umum. Sebenarnya sudah terlihat dari bagian yang pertama, dari kalimat selama pemakaman Ratu Elizabeth II semua pelayat memakai busana warna hitam. Namun bukan di pemakaman Ratu Elizabeth II saja busana serba hitam jadi dress code. Kita sudah bisa melihat bahwa di sini ada konteks yang berlanjut dari kalimat pertama masuk ke kalimat yang kedua, ke bagian yang ini. Nah, berarti karena di sini dia terlihat konteksnya berlanjut, sudah bisa kita curigai jangan-jangan paragraf ini adalah paragraf deduktif. Berarti kalau kita mulai dari perincian khusus sebelum memasuki perincian umum jelas salah, karena deduktif itu dimulainya dari umum ke khusus. Tapi kalau pilihan yang A dia bilang dari khusus ke umum. Terbalik ya, berarti bukan yang A. Kita cek yang B. Memaparkan isi bacaan yang kalimat pertama dan kalimat akhir memiliki konteks yang sama. Apakah dia memiliki konteks yang sama? Kita perhatikan di awal memang dia bicara tentang memakai busana warna hitam. Kemudian yang terakhir dia bicara lagi tentang warna putih yang memiliki kemurnian dan ada penegasan demikianlah sejarah warna hitam identik dengan kematian. Berarti sebenarnya konteksnya berbeda ya. Nah, berarti bukan yang ini juga.
Karena untuk konteks yang sama di kalimat pertama dan akhir itu bukan punyanya kalimat yang menunjukkan paragraf deduktif. Itu adalah ciri-ciri dari paragraf campuran. Nah, berarti kita eliminasi lagi. Sekarang kita masuk ke yang pilihan C, bercerita dengan alur maju mundur. Ini juga tidak menunjukkan adanya hubungan untuk paragraf deduktif, jadi bisa kita coret juga. Memaparkan hal yang umum sebelum memasuki perincian. Nah, ini dia nih, sama nih dengan yang tadi sudah kakak jelaskan. Kalau yang namanya deduktif itu dimulai dari umum ke khusus. Jadi sebenarnya tanpa kita melihat yang jawaban yang E, kita sudah bisa langsung pilih jawabannya untuk soal ini adalah yang D. Memaparkan hal yang umum sebelum memasuki perincian. Sobat Adsense, demikianlah pembahasan soal yang dapat meningkatkan pemahaman literasi bahasa Indonesia kamu. Semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!